Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, baiklah. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal P3K atau CPNS berikut dengan kisi-kisi penghulu ahli pertama sesuai dengan kompetensi APRI Asosiasi Penghulu Republik Indonesia bagian yang ketiga. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita akan membahas kisi-kisi atau komponen apa saja yang menjadi kompetensi dalam seleksi P3K tahun ini, khusus bagi penghulu ahli pertama. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 62 tahun 2005 bahwa yang menjadi kompetensi bagi penghulu ahli pertama adalah kemampuan di bidang ilmu fikih munakahat serta regulasi di bidang kepenghuluan. Dan kemudian termasuk rukun dan syarat nikah, teknis pencatatan nikah, mampu berbahasa Arab, bahasa Inggris, mengoperasionalkan komputer dan internet, serta mengetahui teknis aplikasi pencatatan nikah. Untuk itu langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Permen Pan RB pasal kedua untuk jabatan fungsional penghulu termasuk dalam rumpun A. Kenegaraan, B. Keagamaan, C. Kemasyarakatan, D. Pernikahan. Berdasarkan Permen Pan RB pasal kedua, jabatan fungsional penghulu termasuk dalam rumpun, ya, jawabannya adalah dalam rumpun keagamaan. Soal yang berikutnya, Permen Pan RB pasal ketiga bahwa penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan, yaitu yang bertempat di A. KUA, B. Kementerian, C. Bimas Islam, D. Kadus. Jawaban yang tepat dari soal ini, Permen Pan RB pasal ketiga, penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada kementerian, tepatnya Kementerian Agama. Soal yang berikutnya, jabatan fungsional penghulu merupakan jabatan fungsional kategori A. Kemampuan, B. Kesaktian, C. Keahlian, D. Kesolehan. Jabatan fungsional penghulu merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, jenjang jabatan fungsional penghulu adalah sebagai berikut kecuali A. Penghulu ahli muda pertama, B. Penghulu ahli muda, C. Penghulu ahli madya, C. Penghulu ahli utama. Jenjang jabatan fungsional penghulu adalah sebagai berikut kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan, yaitu penghulu ahli muda pertama. Soal yang berikutnya, tugas jabatan fungsional penghulu yaitu kecuali A. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, B. Pengembangan kepenghuluan, C. Bimbingan masyarakat Islam, D. Bimbingan kesehatan calon pengantin. Tugas jabatan fungsional penghulu yaitu kecuali, ya, yang ditanyakan adalah kecuali. Kata kuncinya adalah kecuali. Jawaban yang tepat adalah D.
bimbingan kesehatan calon pengantin. Soal yang berikutnya, unsur utama kegiatan tugas jabatan fungsional penghulu yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sebagai berikut, kecuali A. Pendidikan, B. Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, C. Pengembangan kepenyuluhan, D. Bimbingan masyarakat Islam, E. Pengembangan profesi. Unsur utama kegiatan tugas jabatan fungsional penghulu yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sebagai berikut, kecuali. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pengembangan kepenyuluhan, karena pengembangan penyuluhan adalah topoksi jabatan fungsional dari penyuluh agama Islam. Soal yang berikutnya, pengembangan profesi kepenghuluan meliputi sebagai berikut, kecuali A. Penyusunan karya tulis atau karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, B. Penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, C. Penyusunan pedoman atau petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam, D. Penyusunan pedoman atau petunjuk teknis kepegawaian dan kependudukan. Pengembangan profesi kepenghuluan meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Kecuali penyusunan pedoman atau petunjuk teknis kepegawaian dan kependudukan. Soal yang berikutnya, pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional penghulu dilakukan melalui sebagai berikut, kecuali A. Jalur politik, B. Pengangkatan pertama, C. Perpindahan dari jabatan lainnya, D. Promosi. Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional penghulu dilakukan melalui kecuali jalur politik. Soal yang berikutnya, yang dimaksud dengan kompetensi penghulu pada Permen Pan RB meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi strike, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial kultural. Yang dimaksud dengan kompetensi penghulu pada Permen Pan RB meliputi kecuali kompetensi strike. Soal yang berikutnya, penilaian kinerja jabatan fungsional penghulu bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada A. Sistem kekeluargaan, B. Sistem prestasi dan sistem karir, C. Sistem lobby dan sistem kekerabatan, D. Sistem kick dan rush. Penilaian kinerja jabatan fungsional penghulu adalah bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah sistem prestasi dan sistem karir. Soal yang berikutnya, pengertian nikah menurut Imam Syafi'i adalah A. Hubungan badan atau jima antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, B. Akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita, C. Perjanjian sehidup semati antara seorang laki-laki dan perempuan, D. Ikatan lahir batin membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Pengertian menikah atau pengertian nikah menurut Imam Syafi'i adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita. Soal yang berikutnya, berikut ini termasuk dalam lingkup bahasan fikih munakahat kecuali A. Hiwalah, B. Iddah, C. Radhalah, D. Sikoh. Berikut ini termasuk dalam lingkup bahasan fikih munakahat kecuali adalah hiwalah. Soal yang berikutnya, kompilasi hukum Islam buku yang pertama membahas tentang A. Hukum perkawinan, B. Hukum perwakafan, C. Hukum kewarisan, D. Hukum zakat. Kompilasi hukum Islam pada buku yang pertama membahas tentang hukum perkawinan. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, nikahilah wanita-wanita yang masih sendiri di antara kamu. Perintah nikah tersebut termaktub di dalam Al-Quran surat A. Ar-Rum ayat 21, B. An-Nur ayat 32, C. An-Nahl ayat 32, D. Al-Baqarah ayat 52. Ya, jawaban yang tepat adalah surat An-Nur ayat ke-32. Soal yang berikutnya, berikut ini termasuk rukun nikah kecuali A. Mas kawin, B. Calon suami, D. C. Wali, D. Saksi. Berikut ini termasuk rukun nikah kecuali adalah mas kawin. Soal yang berikutnya, dasar hukum perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu A. Hukum adat, B. Huwalij Ordanati Kristen Indonesia, C. Hukum agama yang telah diresipin dalam hukum adat, D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Yang menjadi dasar hukum perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum adat. Soal yang berikutnya, berikut ini tidak termasuk asas-asas dalam undang-undang perkawinan yaitu A. Mempermudah perceraian, B. Perkawinan harus dicatat, C. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia, D. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang. Berikut yang tidak termasuk asas-asas dalam undang-undang perkawinan yaitu jawaban yang tepat adalah A. Mempermudah perceraian. Soal yang berikutnya, tanggapan waktu minimal antara pemeriksaan berkas nikah dengan pelaksanaan akad nikah yaitu A. 10 hari, B. 8 hari, C. 14 hari, D. 12 hari. Tanggapan waktu minimal antara pemeriksaan berkas nikah dengan pelaksanaan akad nikah yaitu adalah minimal 10 hari kerja. Soal yang berikutnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada PP ya A. PP nomor 9 tahun 1975,
B. PP nomor 8 tahun 1975, C. PP nomor 6 tahun 1975, D. PP nomor 7 tahun 1975. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Soal yang berikutnya, pencatatan nikah dan rujuk bagi umat Islam diatur di dalam A. PMA Nomor 11 Tahun 2007, B. PMA Nomor 11 Tahun 2006, C. PMA Nomor 11 Tahun 2008, D. PMA Nomor 11 Tahun 2009. Pencatatan nikah dan rujuk bagi umat Islam di Indonesia diatur di dalam PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Soal yang berikutnya, lafaz ijab bersifat mutlak harus menggunakan kata dalam bentuk A. Fi'il madhi, B. Fi'il mudhari', C. Fi'il mustaqbal, D. Fi'il amr. Lafaz ijab bersifat mutlak harus menggunakan kata dalam bentuk fi'il madhi. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tepatnya pada pasal A. Pasal 2 ayat kedua, B. Pasal 1 ayat 1, C. Pasal 3 ayat kedua, di pasal 4 ayat kedua. Ya, ketentuan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat kedua. Soal yang berikutnya, buku kutipan akta nikah atau model NA dapat diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah jika A. Perkawinan dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan atau balai nikah, B. Perkawinan dilaksanakan antara jejaka dan perawan, C. Perkawinan dilaksanakan antara duda dan perawan, D. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Buku kutipan akta nikah model NA dapat diserahkan langsung sesaat setelah akad nikah jika perkawinan dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan atau balai nikah. Soal yang berikutnya, formulir pencatatan nikah yang tidak termasuk formulir pokok yaitu A. Duplikat akta nikah model DN, B. Kutipan akta nikah model NA, C. Pengumuman nikah model NC, D. Akta nikah model N. Formulir pencatatan nikah yang tidak termasuk formulir pokok yaitu adalah duplikat akta nikah. Soal yang berikutnya, penolakan kehendak nikah karena adanya kekurangan persyaratan dilakukan oleh Kepala KUA dengan menggunakan formulir AN8, BN7, CN9, DN10. Penolakan kehendak nikah karena adanya kekurangan syarat dilakukan oleh Kepala KUA dengan menggunakan formulir N7. Soal yang berikutnya, penerimaan biaya nikah di luar kantor disetor melalui A. Bendahara pembantu, B. Pegawai KUA, C. Kadus, D. Bank.
penerimaan biaya nikah luar kantor disetor melalui bank. Soal yang berikutnya, proses pembekalan yang dilakukan sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan akad nikah disebut dengan A. Penasehatan, B. Pemeriksaan, C. Pernikahan, D. Pencatatan. Proses pembekalan yang dilakukan sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan akad nikah disebut dengan penasehatan. Biasanya dilakukan oleh BP4. Soal yang berikutnya, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan ke pengadilan agama dalam bentuk A. Isbat nikah, B. Dispensasi nikah, C. Akad nikah, D. Fasakh nikah. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan ke pengadilan agama dalam bentuk isbat nikah. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, pelanggaran dalam pelaksanaan nikah bagi umat Islam dapat diminimalisir melalui A. Pengawasan nikah, B. Pelaksanaan nikah, C. Perencanaan nikah, D. Pengorganisasian nikah. Pelanggaran dalam pelaksanaan nikah bagi umat Islam di Indonesia dapat diminimalisir dengan A. Pengawasan nikah. Soal yang berikutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 bahwa standar kompetensi teknis penghulu ahli pertama adalah sebagai berikut kecuali A. Mampu membaca Al-Quran, B. Memahami dasar-dasar hukum munakahah, C. Memahami fikih siasah dan muamalah, D. Mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 standar kompetensi teknis penghulu ahli pertama adalah sebagai berikut kecuali yang pertama adalah C. Memahami fikih siasah dan muamalah. Soal yang berikutnya, angka kredit jabatan fungsional penghulu ahli pertama dan ahli muda dinilai oleh A. Tim penilai kantor kabupaten atau kota, B. Tim penilai kantor KUA, C. Tim penilai kantor wilayah, D. Tim penilai kantor pusat. Angka kredit jabatan fungsional penghulu ahli pertama dan ahli muda dinilai oleh C. Tim penilai kantor wilayah. Soal yang berikutnya, angka kredit jabatan fungsional penghulu ahli madya dan ahli utama dinilai oleh A. Tim penilai kantor kabupaten kota, B. Tim penilai kantor KUA, C. Tim penilai kantor wilayah, D. Tim penilai kantor pusat. Jawaban yang tepat dari soal ini, angka kredit jabatan fungsional penghulu ahli madya dan ahli utama dinilai oleh tim penilai kantor pusat. Soal yang berikutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 standar kompetensi teknis penghulu ahli madya adalah sebagai berikut kecuali A. Mampu membaca, menulis dan memahami Al-Quran, B. Menguasai wawasan perbandingan hukum munakahah, C. Menguasai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan, D. Memiliki kemampuan memandu akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan bahasa asing lainnya,
E. Memiliki kemampuan bahasa asing. Berdasarkan PMA nomor 16 tahun 2021, standar kompetensi teknis penghulu ahli madya adalah sebagai berikut kecuali E. Memiliki kemampuan berbahasa asing. Soal yang berikutnya, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2021, standar kompetensi teknis penghulu ahli muda adalah sebagai berikut kecuali A. Mampu membaca dan menulis Al-Quran. B. Menguasai simulasi akad nikah. C. Memahami psikologi perempuan. D. Memahami hukum munakahah. E. Memahami peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama tahun 2021 bahwa standar kompetensi teknis penghulu ahli muda adalah sebagai berikut kecuali memahami psikologi perempuan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sampai di sini belajar kita terkait pembahasan kisi-kisi dan soal-soal P3K khusus bagi formasi penghulu ahli pertama, kompetensi teknis bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih atas subscribe, like, dan koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan salam sukses dan barokah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.